Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Public Relation, mata kuliah Public Relation, kembali saya Dr. Hanif Al-Qadri bersama saudara untuk bersama-sama memahami, menganalisis konsep demi konsep, teori demi teori, agar bertambah wawasan dan meningkatnya paradigma Anda terhadap profesi kepiaran atau praktek dari praktisi public relation dan kehumasan. Karena ini menjadi sangat menarik ketika Anda menjadi salah satu di antaranya. Karena sentral dari kegiatan ini adalah kemampuan komunikasi, hubungan Anda dengan relasi, hubungan Anda dengan seluruh lini yang ada di perusahaan atau lembaga tempat Anda bekerja, termasuk dengan seluruh masyarakat dengan lapisan yang berbeda-beda, dengan segala kepentingan, apalagi mereka menjadi target market kita sebagai public eksternal dari lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Nah, sekarang kita coba lihat dan gali bagaimana perbedaan humas, bagaimana perbedaan PR dengan advertising, dengan marketing, promosi, penjualan, propaganda dan publicity dan lain sebagainya. Apakah sama? Kelihatannya sama, tapi ternyata sangat berbeda. Maka kita akan kenali lebih jauh nanti tentang persoalan ini. Sekarang kita pahami dulu ada istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah marketing public relation dan CPR adalah corporate public relation. Public relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing, public relation, dan corporate. Yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah ini yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation, jawabannya ternyata singkat. Ternyata adalah untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Nah, bahkan dari hasil research, dari hasil penelitian, marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja, tidak serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau corporate-nya, semakin memudahkan dia untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada publik eksternal, menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Kenapa? Semakin diyakini, semakin percaya klien dengan perusahaan kita, semakin gampang melakukan penjualan. Pasti begitu. Nah, dan itu merupakan hukum alam, mau tidak mau. Jadi yang paling pertama menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata buruk, seberapa buruk, dan bagaimana pola memperbaikinya. Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk perbaiki nama baik atau citra perusahaan yang terlanjur buruk. Tapi sekali lagi saya ingatkan, memperbaiki citra perusahaan atau lembaga jauh amat sangat lebih berat dibandingkan dengan membentuk. Kalau membentuk kita hanya perlu berpikir soal strategi. Strategi apa untuk menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik kita, internal atau eksternal. Tetapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan. Mengganti atau merubah paradigma tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau memang butuh waktu untuk meluruskan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak dulu, jangan tunggu rusak dulu. Bukan berarti memperbaiki tidak bisa, tetapi butuh energi, khususnya waktu dan biaya yang sangat panjang dan besar. Maka yang paling diantisipasi oleh praktisi PR adalah jangan sampai terlanjur buruk citra dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dan CPR tadi. MPR itu merupakan marketing public relation. Itu merupakan proses dari perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen. Melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan, yang kita publish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi itu yang menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan CPR? Corporate Public Relation. Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat, corporate-nya. Nah, jadi fokusnya bukan pada penjualannya, bukan kepercayaan publiknya, tapi pada corporate untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik. Kalau bicara soal alat dan teknik PR yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan satu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation. Praktisi PR atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung, kalau khusus di Indonesia tergabung biasanya dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi baru yang katanya bernama komunikasi and marketing. Tapi prakteknya ya tinggal kita lihat saja di perusahaan-perusahaan nanti di mana Anda bekerja. Akan seperti apa konsep atau perjalanan dari komunikasi dan marketing itu. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka marketing mix. Marketing mix itu merupakan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari produk, price, place, promotion. 4P namanya. Product, price, place, and promotion. Nah, ini saya ambil dari istilah yang muncul dari pendapat Seitel tahun 1992, bukan istilah saya. 4P itu muncul dari istilah Seitel 92, bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan mix atau pembauran pemasaran itu adalah mix dari produk, price, place, and promotion. 4P. Sekarang kita lihat sesuai dengan topik yang kita bahas tadi. Apa perbedaan antara PR dengan advertising? Perbedaan PR nanti dengan marketing? Apalagi perbedaan antara humas dan PR dengan propaganda, promosi, penjualan, publicity. Meskipun istilahnya kadang-kadang sama dan prakteknya kadang-kadang mirip, tapi fokus utamanya ternyata berbeda. Yang pertama yang kita lihat adalah perbedaan PR dan advertising. PR peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi. Jadi fokus utamanya lebih banyak kepada pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan, periklanan, lebih menekankan pada selling message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografik, barangkali juga memanfaatkan script writing dan pembuatan film. Jadi memang tujuannya adalah iklan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir.
daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Tapi soal kebenarannya, karena kadang-kadang tidak seperti bombastisnya iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Tapi berbeda dengan PR. Kalau PR, mereka memberikan pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, berarti real. Mereka tidak akan menjual janji, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena apa? Yang diciptakan adalah saling pengertian melalui apa? Wawasan dan pengetahuan. Hubungan utama PR dan periklanan ada. Hubungan keduanya, karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR yang diadakan sebelumnya itu telah dapat menciptakan pengetahuan dan wawasan atau pengertian dari orang, dari masyarakat, dari market yang menjadi target kita terhadap apa? Terhadap produk dan jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR dalam menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan tadi. Tapi kalau belum, mereka tetap butuh waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau kita sampaikan. Bagaimana pula perbedaan PR dengan marketing? Marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi arusnya yang menjadi rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab PR dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya apa? Di benak khalayak, sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya larinya tetap ke kinerja PR-nya, baru marketing akan bisa, karena marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan untuk mengatur arus barang atau jasa dan produsen, dari produsen ke konsumen. Nggak mungkin arus ini akan berjalan enak sebagaimana harapan kita kalau PR-nya tidak bekerja. Kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan, kalau kondisi untuk meyakinkan, kalau citra perusahaan lembaga terkait dengan produsen, terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan tidak dipercaya, kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir dua kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang kita promosikan. Sehingga apa? Marketing dan advertising menjadi tidak bermanfaat besar ketika PR belum berfungsi dengan baik. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan PR dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial, ini harus diyakini, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial ekonomi dan sosial budaya yang dikenal dengan social marketing. Sekarang kita sampai ke perbedaan antara PR dan publicity. Publicity itu apa? Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas satu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, mendatangkan keuntungan atau justru kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi dituntut memang keprofesionalan dan kejelian. Dan ini ada kaitannya dengan PR, keberhasilan PR. Jadi fokus utama selalu PR-nya berhasil dulu, citra lembaga terbentuk dulu, pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang akan kita hasilkan itu sudah strike dulu di pikirannya. Baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan
suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan PR. Jadi lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luar biasa, sebagaimana tingkat keberhasilannya dari pekerjaannya, baru kondisi yang lain ini bisa diterapkan, baru publicity ini bisa berhasil. Saya coba kasih analogi ke Anda, sehingga pada akhirnya Anda bisa membedakan mana yang marketing, mana yang public relation, mana yang advertising, mana branding. Jadi kalau saya boleh simpulkan adalah ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, ada marketing, ada advertising. Tapi di dalam marketing hanya satu pekerjaan, dalam marketing dan branding juga satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, tiga hal ini ada dalam kendali kerjaannya. Nah, analoginya begini. Misalnya sebagai laki-laki yang lagi suka dengan satu wanita, cukup satu wanita saja. Saya ingin menjual diri, menjual kebaikan saya supaya calon wanita yang saya inginkan itu tahu dengan saya. Jadi supaya calon wanita itu tahu dengan saya, otomatis saya harus mempromosikan diri kan. Maka kalau dalam marketing saya akan bilangnya begini. Hi girl, you have to know that I am a great lover. Please. Jadi kita sampaikan bahwa saya adalah seorang yang sangat mencintai dan saya adalah orang yang setia, dan dia harus mengerti bahwa saya pantas untuk diperjuangkan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjualnya dulu supaya orang lain tahu. Kenapa? Orang lain nggak pernah tahu tentang produk. Kalau tentang si wanita tadi, si wanita nggak tahu siapa kita. Jadi membuat dia tahu dari mana? Ya kita yang menjelaskan siapa kita sebenarnya. Kalau advertising namanya juga iklan, maka dia harus berkali-kali dulu, butuh waktu yang banyak. Dia akan selalu bilang, hi girl, please, you have to know that I'm a great lover. I am a great lover. Besok ketemu lagi, I am a great lover. Kirim surat, I am a great lover. Sampai dia terbranding dengan sendirinya. Maka dalam konsep branding akan muncul. Si laki-laki juga, saya akan bicara ke wanita tadi, hi girl. Karena sudah si marketing sudah berjalan, advertising sudah berjalan, maka tanpa menjelaskan lagi si wanita akan jawab di branding, I understand that you are great lover. Jadi setelah butuh waktu panjang, branding terbentuk. Si wanita akan bisa bilang, I know that you are a great lover. Tapi berbeda dengan PR. Jadi berbeda sekali dengan PR. Kalau marketing kerjanya dia menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui. Jadi orang lain tidak akan tahu produk Anda kalau Anda tidak menjualnya. Dia tidak akan mengerti kualitas barang atau produk Anda kalau Anda tidak menjelaskan. Kalau dalam konsep advertising, tadi dari marketing, kalau advertising berarti dia mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai orang lain paham. Coba lihat iklan di televisi atau iklan disampaikan di radio. Ketika Anda dengarkan, butuh sekali dua kali energi yang lebih panjang untuk bisa memahami ini produk apa, ini apa. Sampai butuh waktu yang panjang itu, terbranding lah dia dengan sendirinya. Kalau branding sudah tercipta, maka masyarakat akan tahu. Tapi hanya sebatas tahu, yes I know, I understand. Sama dengan jawaban si perempuan tadi, I understand that you are a great lover. So what? Terus gimana? Nah, yang ada, yang paling luar biasa adalah kemampuan dari PR. Semua yang tadi itu, marketing ada di dalamnya, dia juga berfungsi sebagai advertising, dia juga memainkan peran branding. Maka yang menilai itu
yang akan menjual tadi, misalnya dari marketing. Kalau untuk PR, si laki-laki, saya tidak perlu menjelaskan hebatnya saya sebagai orang yang setia, sebagai pecinta yang luar biasa. Saya juga tidak perlu mengiklankan diri untuk setiap saat bilang ke si wanita tadi bahwa saya adalah a great lover, I'm a great lover. Dan tidak perlu nge-branding sampai saya mendapatkan jawaban dari si perempuan tanpa tahu kelanjutannya akan seperti apa ketika dia bilang, so what? I know that you are I understand that you are a great lover, so what? Tapi dalam public relation, sebagai praktisi public relation atau praktisi kehumasan, yang akan menjelaskan itu bukan kita, tapi orang lain. Misalnya di wanita ini, ada teman wanita yang bilang, hey, please, trust me. Dia akan bicara soal kehebatan kita. Kenapa? Karena kitanya memang sudah terpublish dengan baik sebagai orang yang hebat, pecinta yang baik, orang yang setia. Maka yang akan menjelaskan itu adalah orang lain. Trust me, he is a great lover. Nanti ketemu dengan yang lain, yes, I know him, that he is a great lover. Sehingga apa? Si wanita tadi akan jauh lebih yakin, lebih paham, lebih percaya kalau orang lain yang menjelaskan. Jadi nggak perlu kita yang menjual diri, nggak perlu kita yang bersusah-susah dari konsep advertising, atau nggak perlu pula kita yang nge-branding sebegitu lamanya, karena ketiga hal ini sudah terikat secara tidak langsung dalam kegiatan public relation. Jadi kemampuan praktisi PR melekat kemampuan marketing, advertising, dan juga branding di dalamnya. Sehingga yang menjual produk, meyakinkan produk itu kadang-kadang nggak perlu kita, tapi orang lain. Udah deh, kalau udah perusahaan itu jaminan mutu. Wah, jadi kalau ada temannya belanja terhadap produk tertentu, udah kayaknya kalau udah itu nggak ada pilihan lain. Karena saya yakin, saya percaya, karena sekian lama saya pakai produknya memang oke punya. Begitu. Jadi that's amazing. Makanya menjadi seorang praktisi public relation punya tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab dan energi yang gila-gilaan, dan kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit. Karena kemampuan advertising, kemampuan marketing, kemampuan branding terikat menjadi satu dalam kesatuan yang utuh sebagai seorang praktisi public relation atau kehumasan. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan analogi yang saya berikan tadi. Yang jelas adalah sebagai state of being. Jadi PR itu adalah sebagai state of being. Sebagai state of being, public relation itu mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau yang dilembagakan ke dalam bentuk biro. Untuk di Indonesia di dalam bentuk biro, bagian divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation mempunyai pimpinan. Tapi berbeda sedikit dengan di luar. Public relation jauh lebih dihargai, praktisi public relation jauh lebih dihargai, berada sedikit saja setengah level di bawah pengambil kebijakan. Jadi sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga di luar sana. Karena apa? Praktisi public relation atau public relation itu hanya berada di satu atau setengah level di bawah pengambil kebijakan. Mereka akan sangat dihargai. Kenapa? Nyawa perusahaan, lembaga terletak pada citra. Citra itu merupakan kendali kerja, menjadi tujuan utama dari pekerjaan, dari public relation. Mulai dari membentuk, menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan. Bahkan memperbaiki citra yang kadang-kadang terlanjur buruk. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan fakta dan data untuk memunculkan setiap kebijakan dari pimpinan, dari pengambil kebijakan, fakta-fakta itu dikumpulkan di lapangan. Melalui siapa? Ya melalui PR-nya, praktisi PR-nya perusahaan. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami, analoginya sangat mudah sebenarnya, karena realisasi dari PR itu sebenarnya adalah realisasi kehidupan kita secara personal. Terima kasih sekali lagi, banyak maaf saya Dr. Hanif Al-Qadri harus pamit untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.